kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu sekarang ini berada, terimalah salam kemerdekaan dari saya. Merdeka! 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 Saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersyukur. Persis pada hari Minggu ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Usia 80 tentunya adalah usia yang sudah sangat-sangat matang, yang harusnya sudah menghantarkan rakyat Indonesia kepada cita-cita mulia bangsa yang ditetapkan oleh para bapak-bapak pendiri bangsa ini, founding father kita, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pada momentum sukacita ini, kita diajak untuk merenung apakah usia 80 tahun kemerdekaan itu sekali lagi sudah menghantar kita pada cita-cita luhur bangsa ini, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ataukah cita-cita itu masih hanya sebatas slogan penggugah semangat anak-anak bangsa? Atau pidato untuk melengkapi seremoni-seremoni kenegaraan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara ini, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah? Mari kita merenungkannya sendiri. Pertanyaan yang berikut bagi kita semuanya, apakah Indonesia sudah merdeka? Apakah kita pribadi sudah merdeka? Pertanyaan ini mungkin sedikit konyol, tetapi marilah kita coba untuk merenungkannya. Perenungan ini kita mulai dari arti kata merdeka itu sendiri. Arti kata merdeka, kalau kita buka itu di Google, kita buka mungkin di media-media yang lain, dikatakan demikian. Merdeka berarti bebas dari segala bentuk penindasan, bebas dari kekangan, bebas dari aturan-aturan yang mengekang. Merdeka dapat juga diartikan mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Merdeka dapat juga diartikan bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan yang diambil. Jadi kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi juga mencakup kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Dari pengertian di atas, mari kembali kita tanya, apakah negara kita sudah hadir untuk menjamin kebebasan tiap warga negaranya untuk mendapatkan hak-haknya? Dan sebagai warga negara, apakah kita sudah melakukan kewajiban itu dengan merdeka atas pilihan sendiri? Atau sebaliknya, apakah negara hanya hadir menuntut dan menagih kewajiban-kewajiban dari warganya, misalnya dengan memungut pajak dan lain-lain?
Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita merenungkannya. Sejauh mana sudah negara kita? Kalau negara kita belum sampai di sana, mari sebagai rakyat dan sebagai warga orang yang percaya, yang betul-betul patuh kepada Tuhan, kita doakan negara kita. Karena itu adalah seruan dan panggilan bagi setiap orang percaya. Doakanlah kota di tempat di mana kamu tinggal, sebab kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu juga. Apabila selama ini cita-cita luhur bangsa Indonesia mencapai masyarakat yang adil dan makmur, kalau keadilan masih jauh panggang dari api, dan kemakmuran masih sebatas dinikmati oleh sedikit kaum kapitalis, kita orang-orang percaya harus berdoa dan tentunya bagi para pemilik modal ikut aktif untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini. Dan sebagai warga negara yang baik, mari kita ikut mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan hal yang baik. Berkenaan dengan ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa arti kemerdekaan itu supaya kita mengerti dari sudut pandang Alkitab kita. Dalam renungan hari ini, kita diingatkan bahwa masing-masing kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, yang telah dilepaskan dan dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa, yang menghambakan diri kepada keinginan-keinginan daging, yaitu kesombongan, iri hati, benci, pertikaian, dan berbagai-bagai hawa nafsu. Maka untuk itu, Rasul Petrus di sini mengajak kita supaya yang pertama, menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di ayat 11 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mulai dari sejak zaman Adam sampai sekarang ini, yaitu keinginan hati yang membelenggu hati manusia, dan kemudian keinginan itu yang memperbudak banyak manusia. Yang pertama sekali adalah iri hati. Secara umum manusia tidak senang dengan sukacita yang diperoleh oleh orang lain. Tetapi sebaliknya, sepertinya bersukacita dengan penderitaan orang lain. Hendaknya hanya dirinya yang senang. Itulah kemudian roh egoisme dan banyak hawa nafsu yang lain. Ingin ditinggikan, ingin berkuasa, dan ingin senantiasa memiliki segala sesuatu. Maka karena itu dalam hari kemerdekaan ini, dan sebagai orang-orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, melalui baptisan yang telah kita terima, ketika kita sudah menjadi satu di dalam Kristus, dalam kebangkitannya menjadi manusia yang baru, kita harus berjuang terus-menerus melawan keinginan-keinginan ini, yang senantiasa berperang untuk melawan jiwa kita, melawan keinginan-keinginan daging. Yang pertama sekali, keinginan untuk meninggikan diri. Saudaraku yang terkasih, sebagai manusia yang hidup dalam kompetisi dunia ini, kita betul harus berlomba untuk melakukan yang terbaik, harus berlomba mencari yang terbaik, tapi jangan pernah berlomba untuk mencari kesombongan diri dan kehormatan yang sia-sia. Lakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Sekolah dan carilah prestasi yang tertinggi. Melakukan pekerjaan, biarlah kita melakukan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan, sehingga hasilnya harus lebih terbaik dari semuanya. Tetapi dari semua hal yang kita lakukan, kita harus menyangkal diri dan merendahkan diri supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika motivasi kita melakukan segala sesuatu hanya untuk mencari pujian, kita akan jatuh kepada kesombongan. Dan ketika jatuh kepada kesombongan, maka kita akan melupakan Tuhan. Dan kemudian kita mempertuhankan diri sendiri. Dan ingatlah, Tuhan melawan orang-orang yang sombong. Yang kemudian saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah mencapai segala sesuatu hanya untuk kesombongan diri tadi, maka kita akan cenderung menguasai orang lain. Maka dengan kuasa Tuhan, hilangkan keinginan untuk menguasai orang lain. Sebab kasih yang dari Tuhan tidak mengajak kita dan tidak mengajar kita untuk menguasai orang lain, tetapi kita diajar untuk mengasihi orang lain. Dalam hal menguasai, akan ada tindakan untuk menyuruh memakai orang lain untuk kepentingan diri sendiri, maka kita akan menindas.
Saudara-saudaraku, dalam konsep memimpin dengan mengasihi, kita bukan menindas mereka, tetapi memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan tenaga, sehingga kasih yang kita tunjukkan akan membangunkan dia, kemudian ikut mengasihi orang lain. Dan kesetiaan yang dilakukan orang lain, biarlah atas dasar cinta kasih, bukan karena ketakutan, karena penindasan yang kita lakukan. Maka kita harus sekali lagi berjuang melawan hawa nafsu kita yang sering sekali ingin menguasai dan menindas orang lain. Saudara-saudaraku, roh zaman dan keinginan-keinginan daging yang berperang melawan jiwa kita pada hari-hari terakhir ini adalah ingin mengkapitalisasi semua unsur-unsur dan sumber daya yang ada, termasuk orang lain. Saudaraku, ada rumus manajemen yang mengatakan memberdayakan banyak orang. Memberdayakan di dalamnya sesungguhnya ada unsur mengkapitalisasi. Sehingga orang-orang lain kita lihat sebagai mesin-mesin produksi untuk menghasilkan keuntungan. Inilah roh kapitalisme yang menguasai banyak orang dan sering tidak disadari. Atau bahkan ada yang sadar tetapi memakainya dengan banyak berbagai teori ilmu manajemen yang dikatakan itu untuk mengembangkan satu perusahaan, mengembangkan negara. Perenungan yang kedua dari firman Tuhan hari ini adalah kemerdekaan yang kita peroleh harus mengajak kita untuk tunduk kepada semua lembaga pemerintah dan manusia karena Tuhan. Di ayat 13-14 dikatakan demikian, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan. Dari sudut pandang Alkitab, pemerintah itu adalah alat raja yang membawa pedang untuk menegakkan keadilan. Demikian diuraikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 13. Maka lembaga-lembaga yang telah didirikan oleh pemerintah itu adalah lembaga yang dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan hukum dan keadilan, menghukum para penjahat, dan melindungi warga yang baik. Soal ada penyelewengan tentunya itu menjadi tanggung jawab mereka kepada Tuhan, dan Tuhan akan menegakkan hukumnya kepada pemerintah-pemerintah yang lalim. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari-hari terakhir ini banyak masyarakat yang memberikan kritikan. Kritikan di satu sisi tentunya adalah baik, tetapi kemudian ada hujatan, ada caci maki, bahkan ada yang sampai menjelek-jelekkan dan membuat para pemerintah, bahkan mantan presiden juga menjadi bahan olok-olokan. Saudara-saudaraku yang terkasih, segala hal yang kita lakukan harus kemudian dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka kita sebagai umat percaya harus merdeka, menghormati presiden, menghormati lembaga-lembaga pemerintah, menghormati semua aparaturnya sampai ke tingkat bawah. Kita menghormati mereka bukan karena rasa takut di bawah todongan senjata, di bawah kekerasan yang dilakukan oleh sebagian aparatur yang melakukan pelanggaran. Tetapi kita menghormati semua lembaga-lembaga itu adalah didorong rasa takut kepada Tuhan. Maka kita harus melihat mereka itu adalah sebagai tangan-tangan Tuhan menegakkan hukum dan keadilan. Sekali lagi, kalau ada oknum pemerintah yang lalim, maka Tuhan yang akan bertindak, menurunkan dan kemudian menegakkan hukum dan keadilan kepada mereka. Tapi tugas tanggung jawab kita adalah kita harus merdeka untuk menghormati mereka. Yang kemudian, kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan membebaskan kita dari dosa, dan juga dalam pola hidup kita bernegara di tengah negara Republik Indonesia yang telah merdeka secara historikal, secara sejarah 80 tahun, adalah memiliki cara hidup yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, Petrus mengatakan di ayat 12-nya demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dan dilanjutkan di ayat 15 dikatakan demikian, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kemerdekaan yang kita peroleh, masih ada sebagian yang tidak merdeka menerima kita.
secara khusus mungkin karena perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Ada yang mengolok-olok, ada yang kemudian mencela, ada yang kemudian mencaci maki, bahkan ada yang menghambat mendirikan rumah ibadah bagi kita di tengah-tengah kemerdekaan kita. Saudaraku, jangan membalas caci maki dengan caci maki, jangan membalas olok-olok, dan jangan juga membangun argumen yang panjang untuk membenarkan diri kita tentang kebenaran kita. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan dalam kemerdekaan itu, supaya masing-masing kita memiliki cara hidup yang baik. Di tengah-tengah bangsa yang belum percaya kepada Tuhan ini, cara hidup yang baik yang pertama adalah dari pola pikir kita. Kita harus senantiasa berpikir positif. Firman Tuhan mengatakan segala yang baik, segala yang manis, segala yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita berpikir positif. Dari tengah-tengah banyaknya pikiran yang dibangun bahwa Indonesia dari sehari ke sehari menuju kepada titik nolnya. Karena kita melihat kondisi ekonomi semakin susah, keamanan semakin susah, dan juga kebebasan semakin sulit, dan penindasan semakin banyak. Itu narasi yang dibangun oleh banyak orang. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang merdeka kepada Tuhan, harus berpikir positif bahwa besok Indonesia akan lebih baik. Dan dalam kehidupan pribadi kita secara iman juga, kita beriman kepada Tuhan bahwa hari besok lebih baik daripada hari ini. Dan kemudian Tuhan menyediakan berkat-Nya baru tiap-tiap pagi. Dan dengan demikian, kita akan dapat menjalani kehidupan ini penuh pengucapan syukur dan penuh pengharapan. Dan orang-orang yang optimis, orang-orang yang penuh pengharapan, akan melakukan banyak buah pekerjaan yang baik pada hari ini, sehingga kita kemudian disukai oleh banyak orang, karena kita menghasilkan buah yang berdampak positif, berdampak baik kepada orang lain. Kemudian perkataan kita, hendaklah perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, beredar banyak di media massa, di media-media sosial yang ada. Banyak perkataan-perkataan yang menghujat, banyak perkataan-perkataan yang menyalahkan, banyak perkataan-perkataan yang mengurangi semangat. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, perkataan kita pertama sekali harus dipegang kebenarannya. Kita harus berkata jujur, tidak mengucapkan kata-kata bohong atau kata hoaks. Katakanlah ya bila iya, tidak bila tidak. Dari perkataan kita, orang lain akan mengenal dan melihat integritas kita ketika kata satu dengan hati dan selaras dengan perbuatan kita. Maka tidak ada istilah hanya omon-omon bagi kita. Tidak ada hanya istilah slogan saja. Tidak ada hanya pidato saja. Tidak ada hanya orasi saja. Tetapi apa yang kita ucapkan, itu yang kita pikirkan. Dan itu juga yang ada dalam hati, itu juga yang kita lakukan. Kemudian cara hidup yang baik adalah dari tindakan perbuatan kita sehari-hari. Tindakan sebagai orang percaya, orang Kristen yang baik adalah bagaimana kita saling menopang, saling memperdulikan satu dengan yang lain. Kepedulian dan cinta kasih kita harus menguatkan dan membangun orang lain. Berdamai sejahtera dalam persekutuan yang kecil di tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan di gereja. Maka ketika orang lain melihat rukun dan cara hidup kita yang baik itu, mereka juga akan ikut memuji-muji nama Tuhan. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan. Itulah yang terakhir, bukan kemerdekaan yang disalahgunakan untuk keuntungan sendiri dan melakukan banyak kejahatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah negara kita ini ada saja kejahatan yang dibungkus dengan semua konstitusi yang mendukungnya, sehingga kejahatan itu dilakukan dengan resmi. Saudara-saudaraku, itu akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, dan Tuhan akan menegakkan hukum dan keadilannya. Demikianlah kepada kita, kiranya kita jangan memakai kebohongan publik, jangan memakai cara-cara yang membodoh-bodohi orang lain untuk melakukan kejahatan. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kita adalah sebuah kemerdekaan untuk mengutarakan kebenaran itu sendiri. Kemerdekaan untuk bebas berpikir, melakukan segala hal yang baik. Kemerdekaan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Dan kemerdekaan kita melakukan semua perbuatan tindakan yang baik, bukan karena ketakutan atau di bawah tudungan senjata, tetapi adalah karena itu adalah tugas panggilan yang dari Tuhan. Maka kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Selamat dimerdekakan oleh Kristus.
Selamat mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kami dari belenggu dosa, atas penebusan kami karena Kristus Yesus. Terima kasih juga atas kemerdekaan negara kami 80 tahun. Maka bebaskan kami dari korupsi, bebaskan kami dari dosa, merdekakan kami dari penindasan dan kebencian, sehingga kami boleh hidup rukun, bersama-sama mencapai cita-cita luhur bangsa ini, mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Demikian juga Tuhan, mampukan kami memerdekakan diri dari ikatan dunia, sehingga kami kemudian berlomba-lomba menjadi warga negara kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, kiranya Bapa kabulkan. Hanya karena kasih-Mu dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka.